Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Belakangan ini publik dikejutkan dengan pemberitaan mengenai kasus perundungan atau bullying dan kekerasan yang terjadi luar biasa. Dan kebanyakan kasus tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Pelaku dan korban sama-sama sebagai seorang pelajar. Ini sangat ironis sekali. Fenomena bullying sebenarnya sudah sangat marak terjadi di masyarakat sejak dahulu. Tetapi sekarang ini menjadi viral. Karena apa? Karena media sosial yang mudah diakses oleh siapa saja, dan warganet turut berpartisipasi dalam mengawal kasus yang sedang terjadi. Bullying terjadi di sekitar kita. Bahkan hampir semua orang pernah menjadi korban. Bahkan pernah melakukan bullying itu sendiri, atau minimal menjadi saksi. Lalu, ketika seorang murid adalah pelaku bullying, maka apa yang sebaiknya guru lakukan? Kita harus memahami dahulu apa itu bullying. Bullying merupakan tindakan agresif yang ditandai dengan dua kategori utama. Yang pertama, kasus ini terjadi berulang-ulang. Yang kedua, kasus ini melibatkan dua pihak yang memiliki perbedaan tingkat kekuasaan atau power. Bullying dapat dilakukan secara individual atau berkelompok. Bullying ini dapat terjadi di mana saja, baik di sekolah, tempat kerja, media sosial, penjara, bahkan di dalam keluarga. Berdasarkan bentuknya, bullying dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Bullying verbal dapat berupa memanggil nama yang tidak disukai, mengejek, atau mengintimidasi. Yang sering terjadi di sekolah yaitu memanggil teman dengan nama orang tuanya. Sedangkan bullying secara non-verbal ditandai dengan aksi kekerasan fisik seperti memukul, mendorong, atau merusak barang seseorang. Ada juga jenis lain dari bullying seperti social bullying. Contohnya, menyebarkan aib dan keburukan tentang seseorang atau secara sengaja mengucilkan seseorang. Ada juga cyberbullying, yaitu bullying yang dilakukan di media sosial menggunakan internet. Contohnya adalah komentar kasar dan menghina di media sosial seseorang. Hal ini sering terjadi akhir-akhir ini karena memang hampir sebagian besar murid sudah bisa mengoperasikan media sosial. Mereka memiliki HP sendiri-sendiri. Yang wajib kita ketahui sebelum mengatasi pelaku bullying, yang pertama itu mengapa mereka melakukan bullying. Ada beberapa hal yang menjadi alasan seseorang melakukan bullying. Yang pertama, menginginkan dominasi dan kekuasaan. Murid pelaku bullying diketahui menikmati kedudukan mereka. Secara sosial dan kekuasaan, mereka cenderung berada lebih tinggi dibandingkan korbannya. Dengan menjadi pelaku bullying, mereka akan merasa lebih dominan dan lebih kuat daripada korbannya. Hal inilah yang membuat murid terus-menerus melakukan bullying untuk mempertahankan dominasi yang sudah mereka peroleh. Yang kedua, pelaku bullying ingin diterima oleh teman sebaya. Adanya tekanan dan rasa ingin diterima oleh anak-anak di dalam kelompoknya juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan bullying. Hal tersebut banyak terjadi pada kasus bullying di sekolah, terutama pada remaja. Remaja yang dekat dengan kelompoknya memiliki kecenderungan untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh teman-temannya supaya mereka cocok dengan teman-temannya. Yang ketiga, korban dari pendidikan di lingkungan keluarga yang keras. Sebagian murid yang melakukan bullying merupakan korban dari berbagai aspek hidup yang keras. Ada yang menjadi korban dari pola asuh orang tua yang keras, korban kekerasan saudara, korban bullying dari orang lain, atau bahkan korban dari ketidaknyamanan sendiri karena ingin mendapatkan perhatian. Ketika murid kita sebagai pelaku bullying, apa yang harus kita lakukan? Orang tua dan guru merupakan sosok yang sangat berperan dalam membentuk anak sejak lahir hingga dewasa. Saat ada perilaku murid yang kurang baik, maka
guru sering dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan guru saat mengetahui muridnya sebagai pelaku bullying. Yang pertama, guru tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Menghadapi kenyataan bahwa murid melakukan bullying merupakan hal yang tidak menyenangkan. Terkadang guru justru fokus pada perasaan bersalah sehingga mereka mengambil langkah yang keliru untuk merespon hal ini. Guru cenderung memarahi tanpa menanyakan perasaan murid terlebih dahulu. Padahal, amarah mungkin bukan hal yang dibutuhkan murid saat itu. Perasaan-perasaan yang dirasakan guru ini perlu dikesampingkan terlebih dahulu agar guru dapat fokus pada apa yang anak rasakan dan memperbaiki situasi dengan kepala dingin. Yang kedua, yaitu berdamai dengan pihak korban. Ketika guru mengetahui muridnya melakukan bullying, hal yang penting dilakukan adalah berusaha berdamai dengan pihak yang dibully. Dalam hal ini bukan berarti berusaha melakukan hal yang sudah terjadi dan move on dengan hidup masing-masing, tetapi berusaha membicarakan kejadian bullying dengan kepala dingin dan saling memperhatikan serta mengevaluasi perilaku masing-masing. Hal ini juga harus dilakukan agar murid yang terlibat bullying tidak merasa bermusuhan sehingga dapat kembali berteman dengan baik. Guru perlu memantau apakah perilaku dan kemungkinan tindakan bullying terjadi di kemudian hari. Yang ketiga, ketahui alasan murid melakukan bullying. Apapun alasan yang mendasari murid untuk melakukan bullying bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Guru diharapkan dapat berdialog dengan murid untuk mengetahui alasan mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Bisa jadi anak merasa kurang diperhatikan oleh orang tua. Dengan mengetahui alasan sebenarnya, maka guru dapat mengevaluasi, dapat mengetahui solusi terbaik yang bisa dilakukan. Yang keempat, yaitu mencari solusi atas permasalahan yang memicu murid menjadi pelaku bullying. Ketika guru mengetahui masalahnya, maka guru akan lebih mudah mencari solusi atas permasalahan tersebut. Misalnya, ketika alasan anak melakukan bullying adalah karena frekuensi quality time dengan orang tua sedikit, maka guru meminta orang tua untuk mengevaluasi diri dan berusaha memberikan waktu yang lebih banyak untuk anaknya. Yang kelima, hindari memberi label pada murid. Saat mengevaluasi perilaku murid dan mengajaknya berkomunikasi, sebisa mungkin untuk menghindari memberikan label pada murid. Hindari menyebut murid dengan sebutan "kamu anak nakal" atau "kamu sok jagoan". Dalam proses pembelajaran, perilaku murid bisa saja berubah, tetapi terkadang label yang diberikan sudah terlanjur melekat, baik pada masyarakat maupun di dalam benak anak tersebut. Hal ini berakibat saat anak sudah berubah menjadi lebih baik, ia akan kesulitan untuk mengubah image dan stigma yang melekat pada label tersebut. Yang keenam, berikan konsekuensi yang tepat dan penuh arti. Hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah memberikan konsekuensi yang tepat. Konsekuensi yang diberikan juga harus diikuti dengan penjelasan bahwa apa yang dilakukan itu menyakiti orang lain. Contoh, konsekuensi yang bisa dilakukan adalah meminta orang tua untuk menyita HP sementara ketika anak melakukan cyberbullying, serta sang murid diminta untuk meminta maaf kepada korban, baik melalui sosial media dan juga kehidupan nyata. Yang ketujuh, yaitu mengecek apakah bullying juga terjadi di lingkungan keluarga. Sebagai guru, penting untuk melakukan evaluasi tentang apa yang terjadi di lingkungan rumah murid yang bisa memicu mereka untuk melakukan bullying. Guru perlu mengecek ulang apakah pola pengasuhan yang diterapkan di dalam keluarga sudah tepat. Cari tahu apakah komunikasi antara orang tua dengan anak sudah berjalan dengan lancar. Meminta orang tua mengecek kembali apakah di antara saudara kandung mereka terjadi bullying.
Ada banyak tanda-tanda ketika pertengkaran antara saudara sudah termasuk ke dalam kategori bullying dan bukan hanya persaingan biasa. Hal ini penting dilakukan agar keluarga sebagai suatu kesatuan juga dapat berkembang dengan baik. Yang terakhir yaitu berkunjung ke pihak profesional. Ada kalanya guru tidak bisa menemukan alasan dan solusi cara mengatasi perilaku bullying yang dilakukan oleh murid. Mungkin inilah saatnya guru perlu mengajak murid bertemu dengan pihak profesional seperti psikolog. Hal ini juga penting dilakukan ketika perilaku bullying yang dilakukan murid sudah sampai pada tingkatan ekstrim, misalnya membahayakan nyawa orang lain. Psikolog akan membantu guru mengurai masalah yang terjadi sehingga dapat diatasi dengan lebih baik. Bullying ada di sekitar kita. Siapapun bisa menjadi korban, bahkan pelakunya tidak hanya guru dan orang tua yang bertanggung jawab atas terjadinya bullying. Namun semua pihak di lingkungan sosial seorang anak pelaku bullying pun juga bertanggung jawab atas terjadinya kasus tersebut. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.